Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus mendekat kepadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat semua, di channel ini, kita akan bersama-sama belajar doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, khususnya doa-doa yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Doa-doa yang pendek, namun penuh makna, dan bisa menjadi sebab datangnya rahmat serta ampunan dari Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tuliskan komentar terbaik kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat membantu agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Allahumma amin. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Amin. Baik, kita mulai pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat semua, dalam video ini kita akan bersama-sama mempelajari beberapa doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Doa-doa yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Doa yang bisa kita amalkan setiap hari, terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tuliskan komentar terbaik kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar konten dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Baik, mari kita mulai. 1. Doa memohon ampunan. Di antara doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan, adalah doa memohon ampunan kepada Allah. Doa ini pendek, mudah dihafal, namun memiliki makna yang sangat dalam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Doa ini diajarkan langsung oleh Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar. Dalam sebuah hadis, Aisyah bertanya kepada Muhammad, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca?" Maka beliau menjawab agar membaca doa ini. Hadis tersebut diriwayatkan dalam Jami' At-Tirmidzi. Hal ini menunjukkan betapa besar keutamaan doa ini, terutama pada malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang kemuliaan malam tersebut dalam surat Al-Qadar. Allah berfirman bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat turun membawa rahmat dan keberkahan hingga terbit fajar. Karena itulah, para ulama menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak doa, istighfar, dan ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Di dalam doa ini, kita memanggil Allah dengan salah satu namanya yang mulia, yaitu Al-Afuwu, yang berarti yang maha menghapus dosa. Bukan sekedar mengampuni, tetapi juga menghilangkan bekas dosa tersebut. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Namun rahmat Allah selalu lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Maka ketika kita mengangkat tangan dan membaca doa ini dengan penuh keikhlasan, kita sedang mengetuk pintu ampunan Allah yang tidak pernah tertutup. Bayangkan,
jika Allah benar-benar menghapus dosa-dosa kita. Hati menjadi ringan, hidup menjadi lebih tenang, dan kita memiliki harapan baru untuk menjadi hamba yang lebih baik. Karena itu, perbanyaklah membaca doa ini terutama di malam-malam terakhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. 2. Doa saat berbuka puasa. Salah satu momen paling indah dalam bulan Ramadan adalah saat berbuka puasa. Setelah seharian menahan lapar, haus, dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, akhirnya seorang hamba menikmati rezeki yang Allah berikan. Namun dalam Islam, waktu berbuka bukan sekedar waktu makan. Ia adalah waktu yang penuh keberkahan dan juga salah satu waktu terbaik untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ketika berbuka puasa. Allahumma laka sumtu, wabika amantu, wa ala rizqika aftartu. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Doa ini mengingatkan kita bahwa seluruh ibadah puasa yang kita jalani adalah karena Allah. Kita menahan diri bukan karena manusia, bukan karena kebiasaan, tetapi karena keimanan kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kewajiban puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah menyebutkan bahwa puasa diwajibkan agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika azan maghrib berkumandang dan waktu berbuka tiba, itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Setelah seharian menahan diri, Allah memberikan nikmat makanan, minuman, dan rasa syukur di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa doa orang yang berpuasa pada saat berbuka tidak akan tertolak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa ada 3 doa yang tidak tertolak, salah satunya adalah doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Karena itu, para ulama mengajarkan agar seorang muslim tidak tergesa-gesa langsung makan ketika berbuka, tetapi memanfaatkan momen tersebut untuk berdoa kepada Allah. Mintalah ampunan, mintalah kebaikan hidup, mintalah keberkahan keluarga, dan mintalah keselamatan di dunia serta akhirat. Karena seringkali doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus setelah menahan lapar dan dahaga seharian memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Saat kita memegang kurma atau segelas air untuk berbuka, ingatlah bahwa semua itu adalah rezeki dari Allah. Maka ucapkanlah dengan penuh rasa syukur. Allahumma laka sumtu, wabika amantu, wa ala rizqika aftartu. Semoga Allah menerima puasa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan menjadikan Ramadan sebagai jalan menuju ampunannya. 3. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Di antara doa yang paling lengkap dan paling sering dibaca oleh kaum muslimin adalah doa yang memohon kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Doa ini bukan hanya doa biasa, tetapi doa yang langsung disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Allah mengajarkan kepada kita doa yang sangat agung. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Doa ini menunjukkan keseimbangan dalam ajaran Islam. Seorang muslim tidak hanya memikirkan kehidupan dunia, tetapi juga mempersiapkan kehidupan akhirat. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia mencakup banyak hal. Di antaranya adalah iman yang kuat, kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, keluarga yang salih, kehidupan yang penuh ketenangan, serta keberkahan dalam setiap urusan. Sedangkan kebaikan di akhirat adalah keselamatan pada hari kiamat, kemudahan dalam hisab, mendapatkan rahmat Allah, dan dimasukkan ke dalam syurganya. Doa ini juga memohon perlindungan dari azab neraka,
yaitu hukuman yang paling berat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang ingkar. Rasulullah sendiri sangat sering membaca doa ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, disebutkan bahwa Nabi Muhammad banyak berdoa dengan doa ini. Hadis tersebut terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa doa yang terbaik bukan selalu doa yang panjang, tetapi doa yang memiliki makna luas dan mencakup seluruh kebaikan. Seringkali manusia terlalu sibuk mengejar dunia, tetapi lupa mempersiapkan akhirat. Padahal kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Karena itu doa ini menjadi salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk sering dibaca, baik setelah sholat, ketika berdoa untuk keluarga, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita membacanya dengan penuh harapan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Semoga Allah memberikan kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan melindungi kita dari azab neraka. 4. Doa memohon surga dan perlindungan dari neraka. Setiap manusia memiliki harapan dalam hidupnya. Ada yang berharap rezeki yang luas, kesehatan, keluarga yang bahagia, dan kehidupan yang tenang. Namun, bagi seorang Muslim, harapan terbesar melebihi semua itu, yaitu mendapatkan surga Allah dan diselamatkan dari neraka. Karena itulah, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat agung. Allahumma inni as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Doa ini mengingatkan kita tentang tujuan akhir kehidupan manusia. Dunia hanyalah tempat sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Dalam Al-Quran, Allah banyak menjelaskan tentang kenikmatan surga yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh kedamaian, kebahagiaan, sungai-sungai yang mengalir, serta kenikmatan yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Sebaliknya, Allah juga memperingatkan tentang neraka sebagai tempat azab bagi orang-orang yang menolak kebenaran dan berbuat zalim. Karena itu, para sahabat Nabi sangat sering memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang berdoa dengan sangat sederhana, hanya meminta surga dan berlindung dari neraka. Ketika hal itu disampaikan kepada Muhammad, beliau menjawab bahwa di sekitar dua hal itulah semua doa manusia berputar. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa doa tersebut mencakup seluruh kebaikan. Jika seseorang diberikan surga oleh Allah, maka ia telah mendapatkan kemenangan terbesar. Dan jika ia dijauhkan dari neraka, maka ia telah diselamatkan dari kerugian yang paling besar. Doa ini juga mengajarkan kita untuk selalu rendah hati di hadapan Allah. Kita menyadari bahwa tidak ada yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Karena itu, biasakanlah membaca doa ini dalam kehidupan sehari-hari, setelah sholat, ketika berdoa, atau saat hati merasa ingin lebih dekat kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan melindungi kita dari api neraka. Alhamdulillah, semoga doa-doa yang kita pelajari hari ini bisa kita hafalkan, kita pahami maknanya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya doa adalah salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Dengan doa, kita menunjukkan harapan, kerendahan hati, dan ketergantungan kita hanya kepadanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rizki kita, serta memasukkan kita ke dalam surganya, dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tuliskan doa atau harapan kalian di kolom komentar. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.